Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Diana. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai isu krusial di Indonesia, tantangan kritis dalam konservasi hutan. Sebagai negara pemilik hutan tropis terbesar di dunia, upaya konservasi kita menghadapi berbagai gempuran masalah yang masif. Kita akan bedah apa saja tantangan utama yang menghambat kelestarian hutan kita. Sebelum masuk ke tantangan, mari kita pahami dulu. Konservasi adalah upaya terpadu yang mencakup pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya hutan. Tujuan konservasi hutan. Hutan kita harus menjalankan 3 fungsi utama. Fungsi ekologis sebagai pengatur iklim, tata air, dan penyerap karbon. Yang kedua, ada fungsi sosial sebagai penopang kehidupan dan budaya masyarakat. Dan ketiga, ada fungsi ekonomi, memastikan sumber daya dapat dimanfaatkan secara lestari. Ketiga fungsi inilah yang sedang kita perjuangkan. Lalu, apa yang mengancam fungsi vital ini? Mari kita lihat tantangan yang pertama. Tantangan nomor 1 adalah yang paling nyata dan masif, deforestasi dan degradasi hutan. Deforestasi atau konservasi lahan skala besar, pertanian, dan tambang. Deforestasi adalah hilangnya tutupan hutan secara permanen, sering dipicu oleh pembukaan lahan besar-besaran untuk sektor non-kehutanan. Ini adalah ancaman utama bagi habitat satwa. Sementara degradasi adalah penurunan kualitas hutan itu sendiri. Meskipun hutannya masih ada, pohon-pohon pentingnya sudah hilang dan rusak, sehingga fungsi ekologisnya seperti menyimpan air tidak lagi optimal. Tantangan kedua adalah isu global yang dampaknya sangat lokal, seperti perubahan iklim. Meningkatkan kerentanan hutan memicu karhutla ekstrim. Peningkatan suhu global dan perubahan pola ekstrim hujan membuat musim kering dan menjadi lebih panjang dan panas. Hutan ini meningkatkan kerentanan hutan kita terhadap kebakaran hutan dan lahan yang semakin sulit dikendalikan. Yang kedua, ada ancaman biodiversitas, gangguan siklus dan habitat satwa. Perubahan iklim juga mengganggu habitat dan siklus hidup flora dan fauna. Misalnya, spesies endemik terpaksa bermigrasi atau menghadapi kepunahan karena lingkungannya sudah tidak sesuai. Yang terakhir ada hutan gambut, sumber emisi karbon besar, khususnya di Indonesia. Pengeringan dan pembakaran hutan gambut melepaskan karbon dalam jumlah besar, yang ironisnya justru memperparah krisis iklim global. Tantangan ketiga datang dari kejahatan yang merusak, illegal logging dan perambahan hutan. Illegal logging atau penebangan liar adalah kejahatan terorganisir yang merusak struktur hutan, sistem tata air, dan tentunya merugikan negara. Ini adalah praktik yang sulit diberantas karena melibatkan banyak pihak. Perambahan adalah pendudukan dan pembukaan lahan secara ilegal dalam kawasan hutan untuk dijadikan permukiman atau pertanian. Yang terakhir ada masalah penegakan hukum atau keterbatasan sumber daya. Penegakan hukum yang efektif di wilayah yang luas terpencil dan sulit dijangkau menjadi tantangan besar dalam mengatasi 2 jenis kejahatan lingkungan ini. Tantangan keempat adalah masalah sosial dan legal, konflik lahan dan tenurial. Tumpang tindih klaim kawasan hutan versus hak ulayat masyarakat. Konflik terjadi karena adanya tumpang tindih antara batas kawasan hutan yang ditetapkan pemerintah dengan wilayah kelola masyarakat atau hak ulayat yang sudah ada secara turun-temurun. Ketidakjelasan hak ini membuat masyarakat tidak memiliki insentif untuk menjaga hutan. Oleh karena itu, penegakan pengakuan hukum adat dan program perhutanan sosial adalah solusi untuk mengubah konflik menjadi kemitraan konservasi. Tantangan terakhir adalah akar dari semua masalah di lapangan, aspek sosial
yaitu rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tekanan ekonomi, kemiskinan mendorong eksploitasi. Masyarakat yang hidup di sekitar hutan sering dihadapkan pada tekanan ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk melakukan eksploitasi, seperti merambah atau mengambil hasil hutan secara ilegal. Kurangnya partisipasi mengabaikan kearifan lokal. Konservasi tidak akan berhasil jika masyarakat dilibatkan sebagai subjek, bukan hanya objek. Diperlukan peningkatan kesadaran pengakuan terhadap kearifan lokal yang sudah terbukti ampuh menjaga hutan selama puluhan tahun. Kita telah melihat bahwa tantangan konservasi hutan di Indonesia sangat kompleks. Ini membutuhkan sinergi dari hulu ke hilir. Tantangan ini harus dijawab dengan inovasi teknologi seperti monitoring hutan berbasis satelit dan GIS, serta kebijakan inklusif yang mengakui hak masyarakat. Pada akhirnya, konservasi hutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan untuk berlangsungnya hidup kita semua. Mari kita pastikan bahwa paru-paru dunia ini tetap lestari. Saudara-saudara sekalian, dari pemaparan kita dapat menarik kesimpulan bahwa tantangan adalah konservasi hutan di Indonesia bersifat kompleks, struktural, dan multidimensi. Saudara-saudara sekalian, dari pemaparan kita dapat menarik kesimpulan bahwa tantangan dalam konservasi hutan di Indonesia bersifat kompleks, struktural, dan multidimensi. 5 tantangan utama, mulai dari deforestasi oleh kepentingan ekonomi, dampak perubahan iklim, kejahatan illegal logging, hingga konflik tenurial. Dan rendahnya partisipasi masyarakat, semuanya saling terkait dan tidak bisa diselesaikan secara terpisah. Oleh karena itu, solusi yang kita butuhkan adalah pendekatan sinergis yang mencakup 2 pilar utama, yaitu inovasi teknologi. Kita harus memaksimalkan teknologi modern seperti sistem informasi geospasial atau GIS dan citra satelit untuk memonitoring hutan secara real time, sehingga pengawasan dan pengakuan hukum menjadi lebih akurat. Yang kedua, ada kebijakan inklusif. Kita harus mengubah paradigma masyarakat lokal dan adat bukan lagi musuh, melainkan mitra konservasi yang paling efektif. Penguatan program perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat adalah kunci untuk menjamin hak kelola dan berkelanjutan. Sebagai penutup, tantangan ini harus dilihat sebagai panggilan darurat. Konservasi hutan bukan lagi pilihan lingkungan, melainkan kebutuhan fundamental untuk kestabilan iklim, tata air, dan ekonomi nasional. Tanggung jawab ini ada di pundak kita semua. Baik, sekali lagi, mari kita pastikan bahwa paru-paru dunia ini tetap lestari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.